eh, bangga saya itu luar biasa ketika melihat anak-anak muda punya semangat. Kalau tengok orang maghrib ke masjid biasa, tapi bikin komunitas subuh dan pengakuannya tadi banyak tidur begadang. Jadi waktu itu saking takutnya ketinggalan subuh berjamaah. Karena sedikit pengalaman, mohon maaf ya. Ini bukan pengen ujub, tapi untuk tahadus kita dan untuk muhasabah. Beberapa kali saya pergi ke beberapa daerah, wabil khusus kalau pergi ke Jakarta. Apalagi kalau perginya ke hotel-hotel yang harganya 200 ribuan. Saya temukan anak-anak SMP, anak SMA, pasangan-pasangan yang masuk ke dalam hotel-hotel itu. Awal aku udah percaya dulu kan. Tapi pas ketinggalan ke depan mata, aku imam lupa. Ini mohon maaf seumur-umur adik pakai baju merah ya. Oh, berapa umur ya? SMP, SD, SMP, seumur dia. Dan akhirnya saya tanya ke resepsionis, emang begini di sini? Nauzubillah min zalik. Nah, artinya kegiatan-kegiatan seperti ini harus kita support. Karena mohon maaf, nak hijrah, nak baik, surahnya dia pecah. Asyaitanu ma'al fardi. Karena syaitan itu suka dengan orang yang sendiri. Asal kita lah ngerasa alim, lah ngerasa taat, akhirnya berlari dari orang, siap-siap jadi orang yang pertama kali terjerumus dengan godaan syaitan. Karena yang namanya jadi orang baik, yang dia baca surah. Konsepnya mana? Al-Quran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Asa yang namanya saling ya bukan surah. Saling ini kan saling mengingatkan. Maka kalau seandainya lah surang-surang kita tidak nak lagi berkumpul dengan yang lain, jujur Masya Allah, saya jujur saja ujian berat. Saya lagi pengen bercerita curhat tentang diri saya sendiri kan. Sekepok kayak orang dek nyambung Pak. Akhirnya ku surang di kamar. Ngenyutlah kadang otak kita Pak. Ujiannya luar biasa banyaknya. Maka kalau sudah pulang ke Bangka, mau tidak mau harus berkumpul lagi dengan komunitas-komunitas yang memang mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam perkara agama. Dan ini mohon maaf, ingin saya sampaikan kepada semua kawan-kawan di sini, itu syarat pertama. Ya, alhamdulillah hari ini saya temukan kawan-kawan makin hari komunitas ini semakin besar, semakin hari semakin banyak, motor pun jadi beragam. Ya kemarin mungkin banyak motornya ada banyak ragam, sekarang dari yang cabang betek sampai tidak bercabang ada di motor kita ya. Kita berkumpul sampai di sini. Nah, tapi satu sisi mohon maaf, setan itu kan tak suka dengan yang sama-sama. Setan juga tak suka dengan yang kompak-kompak. Setan itu kalau lihat orang yang kompak-kompak tidak senang, maka pasti beri ujian. Lihatlah beberapa masjid-masjid yang awalnya dulu kompak, tapi tidak kuat fondasinya. Aktivitas pengajian di masjid itu dari pagi sampai malam ada pengajian, tapi fondasinya tidak kuat. Diberikan sedikit ujian lain. Hari ini pengurusnya tidak ada yang tegur. Saya tidak perlu sebutkan masjid di belakangnya ada Ustaz Kurnia. Beliau mungkin tahu cerita-cerita masjid-masjid di Pangkal Pinang yang dulunya kita punya harapan besar sebagai masjid percontohan di kota Pangkal Pinang misalkan. Tapi fondasinya tidak kuat, hanya euforia saja. Punya semangat yang besar, tapi tidak dilandaskan dengan motivasi yang tinggi dan tidak lurus secara niat. Akhirnya diberi sedikit ujian lain, lah punya. Mulailah curiga satu dengan yang lain. Akhirnya ada permasalahan kecil dalam perkara fikih. Akhirnya pun kita berdebat. Pengurus masjid ini saya pastikan ngikut pengajian tidak sikau. Ada ngikut pengajian sini, ngikut pengajian sini, kumpul akhirnya bersama dalam satu majelis untuk memutuskan hasil rapat pengurus masjid. Ada yang berbeda, ujung-ujungnya pun kita saling ribut. Karena memang setan tak suka dengan yang sama. Semakin kuat, saya pastikan semakin berat ujian. Semakin kompak, semakin sulit akan kita hadapi. Dan inilah yang ingin Allah berikan kepada kita semua. Karena memang surga itu tidak gampang. Surga itu tidak gratis. Untuk mendapatkan surga pasti butuh perjuangan. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang masih terus mengajak kami, saya, Ustaz Kurnia dan yang lain untuk bersama dengan abang-abang di sini.
Karena mohon maaf, ustadz juga manusia, punya rasa, punya hati. Kalau lagu serius band, kan? Jangan samakan dengan pisau belati. Nah, ustadz juga manusia. Ada masanya terkadang mereka hilaf, ada bawaan manusianya yang di dalam hatinya bertarung antara iman dan amal solehnya. Ya, maka kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus berdoa. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang menjaganya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Luruskan niat. Ya, kalau memang ada orientasi dunia, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh, jangan ada selip sedikit baik orientasi dunia di sini. Kalau terselip sedikit orientasi dunia, itu kelak yang akan dimainkan setan untuk memecahkan sama kita. Dan saya yakin setan pasti sudah melakukan segala macam bentuk upaya untuk membelambur-belamburkan gerakan-gerakan macam ini. Tapi kalau memang kuat keimanan, lurus secara niat, ya kita menganggap ini adalah ujian daripada dakwah. Nah, ini ujian daripada dakwah. Dan kita belum sampai seperti apa yang dirasakan Nabi. Kalau seandainya Rasulullah bermental seperti kita, serasa-serasanya umat-umat ini tak akan kenal dengan Islam. Kalau bermental seperti kita, maksud saya, bermental seperti kita siapa? Saya termasuk diantaranya kan. Suatu terkadang tidak senang kayak pengurus nih. Perkara hasil kesepakatan tentang COVID kemarin pun berkelahi kita sesama kita. Ya, tak tahu dari mana, kau tahu di grup Facebook ya, grup WA, berkelahi sesama kita. Si kok mau posting deh, si kok mau posting deh dan segala macam. Nah ini kalau Nabi bermental seperti kita ini, saya kira tidak bakal ketemu dengan Islam kita. Bayangkan beliau masuk ke Taif menggunakan pakaian yang serba putih, masuk ke Taif. Seminggu beliau bertahan di sana. Dan ketika keluar dari Taif, baju yang putih itu tidak sedikit lagi membekas warna putih, kecuali semuanya sudah berwarna merah. Beliau masuk dengan baju warna putih, tapi keluar dari Taif tak tersisa warna putih. Yang tersisa hanyalah warna merah semuanya. Merah yang dimaksud adalah darah. Dan tidak kebayang, tidak sanggup. Maksud saya, ini adalah ujian yang dihadapi Nabi, dan kita bukan Nabi. Kita adalah manusia biasa yang memiliki takaran keimanan kita yang ala kadarnya. Maka ujian yang Allah beri kepada kita pun seperti ini saja. Ya ujian kita apa? Perkara khilafiyah. Itu ujian kita. Kunut tak kunut dan segala macam. Saya kira yang seperti ini jangan sampai memecah belah kita. Orang tua kami, Pak Wardani, kemudian dari DMI pun kami lihat ada yang hadir, ada beberapa pengurus DMI. Saya minta waktu sedikit untuk menyampaikan sedikit materi, karena hari ini banyak sekali anak-anak muda, kurang lebih sekitar 15 menit ke depan ingin saya sampaikan muhasabah secara khusus buat saya dan menjadi renungan, ya semoga jadi renungan untuk kita bersama.